بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan cara mengajarkan metode Nurul Bayan, buku Fathur Rahman. Kemarin kita selesai sampai Fathah. Hari ini insyaAllah kita masuk di pelajaran kasrah, halaman 15. Kasrah itu keadaan yang kedua dari keadaan bahasa Arab dan keadaan buku Fathur Rahman. Di pelajaran kasrah sama fathah juga kita bagi-bagi huruf ini 4, 5, 6, 6, 7. 4, 5, 6, 6, 7. Jadi hari yang pertama kita tamkin 4 huruf. Fokus di 4 huruf. Hamzah kasrah, I, Ba kasrah, B, Ta kasrah, T. Dan di satu kelas ini, kelas kasrah, tahapan yang pertama qira'atu al-huruf kamilatan. Qira'atul hurufi kamilatan, membaca huruf berharakat kasrah dari hamzah sampai ya. Jadi kita tulis jadwal selama 10 menit mungkin kita baca dari alif hamzah sampai ya. Sampai ya, dari hamzah sampai ya berharakat kasrah. Berharakat kasrah. Jadi mereka baca, guru baca, kemudian anak-anak juga alif hamzah kasrah I, Ba kasrah B, Ta kasrah T, Tha kasrah Fi, Jim kasrah J, terus sampai akhir. Jadi baca dengan tahajji, kemudian baca langsung tanpa ijah. I, B, T, Th, J, Hi, Khi, terus sampai akhir. Baik. Jadi langkah yang pertama atau tahapan yang pertama, baca huruf hijaiyah berharakat kasrah dari hamzah sampai ya selama 5 atau 10 menit. Yang kedua, tamkin 4 huruf wa 4 ahruf. Tamkin, fokus di 4 huruf. Alif hamzah kasrah I, Ba kasrah B, Ta kasrah T, Tha kasrah Fi. Dari hamzah sampai Tha. Ini hari pertama. Baik. Ini hari pertama. Yang ketiga, ada di sini 2 cara. Ada guru-guru yang dengan huruf hijaiyah fokus di 4 huruf, dan dengan huruf ini juga masuk di 2 huruf bersama. Jadi fokus di hamzah kasrah I, Ba kasrah B, Ta kasrah T, Tha kasrah Thi. Jadi di kelas yang sama juga mereka baca kumpulkan 2 huruf. Ibi, Tithi, Abi, Ba'i, Tathi, Thati, ada 2 huruf. Ini cara. Ada satu cara tidak. Dulu harus selesai semua huruf sendiri. Jadi semua huruf berharakat kasrah sudah selesai, baru masuk di 2 huruf sama di fathah. Tapi di kasrah boleh masuk di 2 huruf dari awal, huruf alif hamzah kasrah I, Ba kasrah B, Ta kasrah T, Tha kasrah Thi. Hari yang pertama 4 huruf, dan juga di hari ini bisa baca 2 huruf bersama. Kenapa? Karena anak-anak sudah baca satu kata dan sudah baca jumlah berharakat fathah. Baik.
Jadi tahapan yang kedua tamkinul huruf. Tamkinul huruf ini fokus di 4 huruf. Alif hamzah kasrah i, ba kasrah bi, ta kasrah ti, tha kasrah fi. طيب. وكل يوم يعني tahapan yang ketiga muraja'atu kalimatin bil fathi. Muraja'ah kalimat dengan fathah. Muraja'ah kata-kata berharakat fathah. Kalimat berharakat fathah. Muraja'ah. Mungkin 4 kata saja cukup. 4 kata, 5 kata, oke. Ya, mungkin sekitar 5 menit saja. Muraja'ah. Di muraja'ah ini, kalau anak-anak bisa baca langsung lebih bagus. Jadi baca khalaqa, sajada, abada, gitu, akan. Wadah? Ya, abasa, sabara, ghafara, ja'ala, akan. Jadi baca muraja'ah mungkin sekitar 4 kata atau 5 kata saja setiap kelas di huruf berharakat kasrah. Baik. Kalau sudah jadi ini hari yang pertama. Hari yang kedua sama juga. Langkah yang pertama qiraatul huruf kamilah. Ini langkah yang pertama, qiraatul huruf kamilatan. Yang kedua tamkin berapa? 5 huruf. Kemudian muraja'ah kalimat bil fathi. Baik. Hari yang selanjutnya yang pertama qiraatul huruf, baca huruf. Yang kedua tamkin berapa? 6 huruf. Baik. Hari yang selanjutnya yang keempat yang pertama qiraatul huruf. Yang kedua tamkin 6 huruf juga. Hari yang selanjutnya yang kelima, yang pertama baca huruf, yang kedua tamkin 7 huruf. Jadi 4, 5, 6, 6, 7 sama fathah. Setelah 5 hari ini mereka akan selesai huruf hijaiyah berharakat kasrah. Baik. Kalau sudah selesai huruf berharakat kasrah, jadi kumpulkan 2 huruf. Tajmi'ul harfaini. Ini 1 minggu yang pertama sudah selesai huruf, 1 minggu yang kedua kumpulkan 2 huruf. Tapi 2 huruf ini campur di antara fathah dan kasrah. Mungkin kita baca biti, fibi, ibi, ba'i, tabi, campur di antara huruf. طيب إذا نريد أن نقرأ الكسرة هكذا. Kita mulai di misalnya di kasrah. طيب kalau kita mulai di kasrah, ini hari yang pertama di huruf hijaiyah, 4 huruf hamzah, ba, ta, fa. Kita tulis jadwal huruf. Oke. تسجل حروف ألف همزة كسرة I, ba كسرة B, ta كسرة T, tha كسرة T, terus sampai ya كسرة I. Baik. Ini contoh saja. Kita baca selama 10 menit, baca huruf berharakat kasrah dengan tahajji dan baca langsung. Alif hamzah kasrah I, ba kasrah B, ta kasrah T, kemudian I, B, T, wahakam. Baik. Kemudian kita menjelaskan apa artinya kasrah itu untuk anak-anak. Wah, dulu kita tulis. Ini apa? Guru tidak bilang. Guru tidak bilang, anak saja yang bilang. Guru tidak bilang. Wahai anak-anak, ini huruf apa? Mereka yang jawab. Ini huruf alif. Ini huruf alif. Baik. Huruf alif apa? Alif hamzah. Huruf alif hamzah. Ada di atasnya baris atas. Itu baris atas namanya apa? Fathah. Jadi alif hamzah fathah suaranya apa? A. Kita tanya saja anak-anak yang jawab karena mereka sudah belajar. Oke. Kalau kita ambil hamzah ini, wahai anak-anak, kalau kita ambil hamzah ini dari atas, oke, kemudian kita menurunkan hamzah ini ke bawah.
Jadi itu namanya hamzah juga atau alif hamzah juga. Oke, tapi di bawahnya baris bawah. Baris bawahnya itu namanya apa? Kasrah. Namanya apa? Kasrah. Bagaimana kita mengucapkan huruf berharakat kasrah? Menurunkan rahang bawah ke bawah sedikit. Rahang bawah ini turun ke bawah sedikit. Jadi hamzah kasrah itu i. Di sana itu hamzah fathah a. Hamzah fathah a. Seperti muraja'ah. Hamzah fathah a. Mereka ulang sekali. A. Okey, kalau hamzah di bawah, kemudian di bawahnya kasrah, namanya hamzah kasrah i. Hamzah kasrah i. Hamzah kasrah i. Jadi bagaimana kita mengucapkan huruf berharakat kasrah? Wahai anak-anak, turunkan bawah, rahang bawah ini turun ke bawah sedikit. I, B, T, C, G. Jadi alif hamzah kasrah i. Alif hamzah kasrah i. Ini apa? Alif hamzah kasrah i. Ini alif hamzah kasrah i. Alif hamzah kasrah i. Alif hamzah kasrah i. Ini alif hamzah kasrah i. Alif hamzah kasrah i. وهكذا ulang sekali. Baik. Masuk di ba sama juga. Ini apa? Ini ba fathah. Suaranya apa? Ba. Kalau baris yang di atas ini turun ke bawah, jadi bukan fathah, ini kasrah. Kalau ba berharakat kasrah, bagaimana suaranya? B. Bagaimana suaranya? B. Ulang. B. Ba kasrah B. Ba kasrah B. Ba kasrah B. Ta kasrah T. Ta kasrah T. Terus seperti ini. Dan ulang sekali. Ulang. Mungkin setiap huruf mungkin 7 menit, 10 menit. Waktu yang sesuai dengan anak-anak. Baik. Sampai kita selesai alif hamzah, kasrah, ba, kasrah, ta, kasrah, fa, kasrah, ini hari yang pertama sudah selesai. Ini dengan wasail juga, bukan sama di papan tulis, dengan wasail, dengan bermain juga sama yang saya menjelaskan kemarin. Baik. Kalau hari selanjutnya, jadi kita tambahkan satu huruf lagi. Jadi jim, ha, kha, dal, zal. Berharakat kasrah. Baik, kemudian tambahkan satu huruf lagi jadi 6. Hari selanjutnya 6, hari terakhir 7. Sampai kita selesai huruf berharakat kasrah dengan tahajji dan baca langsung, masuk di pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya di qiraati atau li tajmi'i al-harfain. Tajmi' al-harfain nahnu naqul hakadha. Wahai anak-anak, itu apa? Ba, ini apa? Ba. Kalau bawahnya kasrah, B. Kalau bawahnya kasrah, B. Ini apa? Ta. Kalau di bawahnya kasrah, T. Ulang. T. Baca ini sendiri. B. Baca ini sendiri. T. Ayo bersambung. Ba kasrah B. Ta kasrah T. B. T. TB. Baik. Ini apa? A. Ini apa? A. Ini apa? A. Ini ba. Di bawahnya kasrah jadi apa? B. Suaranya apa? B. Suaranya apa? B. Baca dua huruf bersama. Abi. Ini apa? B. Ini apa? B. Ini apa? Ta. Ini apa? Ta. Bita. Tabi. Hija. Khadi. Dhira. Semua huruf bisa. Kalau kita mau secara urutan tertib, jadi alif, hamzah, ba, ta, sa bersama. Kemudian jim, ha, kha bersama. Dal, zal, ra, zai bersama. Sin, shin, sad, dad bersama. Tidak ada masalah. Boleh. Tapi kalau mau cara acak, bagus juga. Kalau cara acak, bagus. Jadi kita mulai dari hamzah, masuk di ba, masuk di sin, masuk di lam. Tapi harus huruf yang dia sudah ambil. Huruf yang dia sudah selesai. Baik. Kalau sudah selesai dua huruf, kau kumpulkan dua huruf, ini 1 minggu juga. Yang tinggal berapa? 2 minggu. Karena harakat kasrah ini selama 1 bulan juga. Sama fathah. 1 bulan sama fathah. Baik. Dia sudah baca ba ini. Ini ba apa? Fathah. Ba apa? Fathah. Bagaimana suaranya? Ba. Bagaimana suaranya? Ba. Kita tanya. Kita tidak baca langsung.
Kita tanya karena sudah anak-anak sudah lancar, sudah bisa belajar, bisa baca fathah. Ba. Okey, ini hurufnya apa? Ra. Ada di bawahnya kasrah. Jadi suaranya apa? Ri. Juga mereka yang jawab karena sudah selesai. Ri. Ha, okey, terus ri. Duanya bersama. Bari. Ha. Bariha. Ulang sekali. Bariha. Wahakala. Okey, kita baca. Bariha. Ayo anak-anak. Bariha. Ini apa? Ya. Ini apa? Ya. Ini apa? Ya. Ini hamzah. Di bawahnya kasrah. Jadi suaranya apa? I. Suaranya apa? I. Bergabung dua huruf. Ya i. Ini apa? Sin. Di atasnya fathah. Suaranya bagaimana? Sa. Bagaimana suaranya? Sa. Terus baca. Ya i sa. Atau ya i sa. وهكذا. ويكرر كثيرا التكرار الكثير. لا بد من التكرار. jelas ikhwan? واضح؟ طيب. Kalau sudah masuk di fathah di kata, dia bisa baca. Kalau sudah masuk di kata, ini tadribat, latihan. Okay. Kemudian halaman selanjutnya ini latihan yang pertama. Halaman yang pertama kalimat bertiga huruf. Halaman yang selanjutnya kalimat bertiga huruf, kemudian berempat huruf, kemudian jumlah. خلاص جمل كلمة. طيب تفضلوا يا أخوات. ممكن dari Fariha mungkin نقرأ أخوات yang di sini baca bersama dari Fariha. Jadi yang mana kita baca dulu, kita coba kalau anak-anak bisa baca Fariha, Kariha, Labitha, Khasira, lebih bagus. Kalau tidak bisa jadi satu persatu. Fariha, labitha, hakad. Kalau tidak bisa jadi baca fariha, kariha, labitha, khasira. Dan seterusnya. Silakan akhwat. Bismillah. Nah, ahsantun akhwan. Peserta Zoom silakan, satu orang satu baris. Silakan peserta Zoom. Seorang satu baris. Yang dari Falima, Ustaz. Dari yang Falima, Ustaz. Dari Falima. Halaman 18. Falima.
fabi, ma, wali, ya, waliya, wami, na, wamina. Naam. Terus? Waqa'ati, waqa'ati, bala, Waqa'ati. waqa'ati, balagati, balagati, wa'anati, wa'anati, kamasali, Qibalaka. Qibalaka, tabi'aka, Kan tabi'aka. Tabi'aka. Bibadani. Di mana? Nah, kita dengar bibadanika. Bibadanika lagi, kata yang sebelumnya. Bibadani, bibadanika, likhazanati. Nah, hasbuki, ahsanti, barakallahu fik. Terus selanjutnya ada yang lain? Asharati, azifati, Bukan azifati. Azifati. azifati, bi'isani, lana fi, lana fi, jahara bihi, jahara bihi, waja'ala, kalimata, وجعل كلمة. bukan kalimata. Kalimata. ما هو خطأ شيخي؟ Afwan? Kesalahannya apa? ما هو الأخطاء؟ Jangan tekan di lam, jangan tekan di lam. Kalimata, bukan. Harus setiap harakat sama, pas. Kalimata, bukan kalimata. Banyak orang Indonesia baca seperti ini. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. لا, jangan stres di huruf yang misalnya kalimata, stres di lam, tekan di lam. Kalimata, jadi lam lebih panjang dari kaf dan mim, tapi kaf satu harakah, lam satu harakah, mim satu harakah, sama. Kalimata, bukan kalimata, tidak.
kalimata. تمام. واصل أم خمس؟ نعم. لي ها لي أهب لي أهب لك لأهب لك نزل به نزل به. Terus yang mau baca lagi silakan. Yang kalimat ya. Yang dari awal kalimat. Terus kebalaka. Kebalaka. Terus ada lain silakan. Asyarati. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Syekh. Asyarati خلاص Ya terus bisa. jahara bihi jahara bihi waja'ala kalimata waja'ala kalimata li'ahaba laki li'ahaba laki nazala bihi nazala bihi. خلاص. نعم أحسنتي بارك الله فيك. شكرا. على الرحمة بارك الله فيك. Ada lagi? Ada lagi yang mau dibaca silakan.
Tidak ada lain? Baik, jelas kasrah untuk pelajaran kasrah? Khat? Ada yang mau tanya di pelajaran kasrah? Jadi pelajaran kasrah juga satu bulan. 1 minggu huruf berharakat kasrah. 1 minggu kumpulkan 2 huruf berharakat fathah dan kasrah campur. 1 minggu kalimat kata-kata yang ber3 huruf. 1 minggu latihan yang kedua kalimat yang ber3 huruf, ber4 huruf dan jumlah. Jadi 4 minggu jadi 1 bulan. Ada mau tanya di harakat kasrah? Baik, kalau tidak ada tanya, kita masuk di pelajaran selanjutnya. Ad-dhammah sama juga. Kita masuk di dhammah, kita menjelaskan dulu untuk anak-anak apa artinya dhammah. Dhammah itu baris yang kecil, waw yang kecil. Dhammah itu waw yang kecil di atas pada huruf. Cara mengucapkan huruf berharakat dhammah pakai monyong 2 bibir. Monyong 2 bibir. Ba dhammah bu, hamzah dhammah u, sin dhammah su, mim dhammah mu, ta dhammah tu. Ini dhammah. Baik, kita tulis dulu misalnya alif atau ba misalnya. Ini apa? Anak-anak ini ba. Ada di atasnya apa? Fathah. Jadi itu ba fathah. Suaranya apa? Ba. Mereka yang jawab saja. Ba, ba, ba. Suaranya apa? Ba, ba, ba. Okey. Ini apa? Ba. Ada di bawahnya apa? Kasrah. Baris bawah namanya kasrah. Jadi suaranya apa? Bi. Ba berharakat kasrah. Bi, bi, bi. Ba kasrah. Bi, ba kasrah. Bi. Terus. Bi, bi, bi. Ulang. Seperti murajaah saja. Kemudian yang baru ini. Ini huruf apa? Ba. Ini huruf apa? Ba. Ada di atasnya waw yang kecil. Itu waw yang kecil itu apa? Dhammah. Mereka sudah tahu dhammah karena mereka dari fathah. Mereka belajar 6 keadaan setiap kelas. 6 keadaan fathah, kasrah, dhammah, mad alif, mad bil ya, mad bil waw. Jadi ada dhammah. Ini apa? Ba dhammah. Ba dhammah. Suaranya bu, bu, bu. Ba dhammah bu, ba dhammah bu, 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 bu. Mim dhammah mu, mim dhammah mu, wahakad. Pas? Baik. Mereka sudah tahu huruf apa maksudnya harakat dhammah. Jadi kita juga tamkin berapa huruf. Jadi langkah tahapan yang pertama qiraatu al-huruf kamilah. Alif, hamzah, dhamma, u, ba, dhamma, bu, ta, dhamma, tu, terus sampai ya, dhamma, yu. Kemudian baca langsung u, bu, tu, su, ju. Halaman tahapan yang selanjutnya tamkin arba'at huruf atau arba'at ahruf. Hari selanjutnya langkah ini apa? Tamkin 5 huruf. Hari selanjutnya 6. Hari selanjutnya 6. Hari selanjutnya 7. Baik. Yang ketiga muraja'at kalimat bil fathi wal kas. Kalimat bil fathi wal kas itu maksudnya kalimat yang dari latihan kasrah. Karena di latihan kasrah yang tadi ada kalimat, ada mayoritas kata-kata 2 fathah 1 kasrah. Misalnya syariba, ya'isa, habita. 2 fathah 1 kasrah. Jadi murajaah di fathah juga. Murajaah untuk fathah juga. Baik. Jadi langkah yang ketiga murajaah kalimat dengan fathah dan kasrah. Baik. Kalau sudah selesai minggu yang pertama, minggu yang selanjutnya kumpulkan 2 huruf. Bagaimana? Itu apa? Bayang anak-anak itu apa? Itu apa? Mereka sudah bisa baca langsung. Ini apa? B. Ini apa? B. Ini apa? B. Dua-duanya abi. Ini apa? Tu. Ini apa? Tu. Ini apa? Tu. B2. Ini apa? Bu. Ini apa? Bubi, buba, tapa,
tabi, tuba, semua huruf dengan 3 harakat. Yang penting mereka baca 2 huruf berharakat yang beda. Fathah, 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 okey. Kasrah, kasrah, dhammah, dhammah, fathah, dhammah, kasrah, dhammah, okey. Jadi 2 huruf selama 1 minggu. Jadi ini minggu yang kedua. Minggu yang ketiga kalimat ber3 huruf. Minggu yang keempat kalimat ber3 dan 4 dan jumlah. Wadah? Sama. Okey, jelas ini? Baik. Yang tambah di sini di pelajaran yang sebelumnya itu kasrah, kita bilang di fathah, darsul fathah, kita baca berapa keadaan? 1 huruf dengan berapa keadaan? Qaidatul wasli, keadaan 20 keadaan itu berapa? 6 halat, 6 kondisi atau 6 keadaan. Contoh kalau ba jadi ba fathah, ba kasrah, ba dhammah, ba dengan mad bil alif, ba dengan mad bil ya, ba dengan mad bil waw. Di kasrah kita tambahkan berapa? 4 lagi. Apa itu? Ba tanwin bil fathi, ba tanwin bil kasri, ba tanwin bil dhammi, ba sakinah. Ini darsu al-kasrah. Jadi darsu al-kasrah semuanya, bukan 4 saja, 10 setiap hari. Jadi kita setiap hari baca 1 huruf dengan 10 keadaan. Jadi ba, bi, bu, ba, alif mad tabi'i harakatan, ba, bi, ya mad tabi'i harakatan, bi, bu, waw mad tabi'i harakatan, bu. Oh, wahai anak-anak, ini apa? Ini yang baru kan? Ini baru. Jadi ini apa? Ba fathah, ba fathah, ba fathah, ba. Kalau ada soalnya alif, itu apa? Alif mad tabi'i harakatan, alif mad tabi'i harakatan. Bagaimana kita baca? Panjangkan. Ba. Jadi kita buat 1 baris lagi. 1 baris lagi. Fathah dan fathah, fathatain, fathah dan fathah, fathatain. Baris fathah dan baris fathah, baris atas, 2 baris. Baris atas dan baris atas 2 baris fathah. 2 baris fathah itu namanya apa? Fathatain atau tanwin. Tanwin dengan fathah, tanwin dengan fathah. Bagaimana kita mengucapkan tanwin dengan fathah? Pakai suara nun. Pakai suara, kita syarah untuk anak-anak seperti ini. Pakai suara nun. Jadi ban. Ba fathatain, bagaimana kita mengucapkan ba fathatain? Ban. Ba fathatain, ban. Ba tanwin bil fathi, ban. Ba tanwin bil fathi, ban. Ba tanwin bil fathi, ban. Wahakam. Baik. Wahai anak-anak, ini apa? Bi. Ini huruf apa? Bi. Ba berharakat kasrah, bi. Kalau ada 1 baris lagi, jadi tanwin. Kasrah dan kasrah, kasratain. Kasrah dan kasrah, kasratain. Atau 2 kasrah, 2 baris bawah. 2 kasrah itu namanya apa? Tanwin bil kasri. Tanwin bil kasri. Bagaimana kita mengucapkan tanwin bil kasri? Pakai nun sukun, bin. Pakai nun sukun, bin. Ba tanwin bil kasri, bin. Ba tanwin bil kasri, bin. Ba tanwin bil kasri, bin. Okey, ini apa? Bu. Ini ba dhamma, bu. Ba dhamma, bu. Ba dhamma, bu. Okey, kemudian ada 1 dhammah lagi. Jadi ini ba, dhammah dan dhammah, dhammatain. Dhammah dan dhammah, dhammatain. 2 dhammah, 2 baris depan. 2 dhammah itu artinya apa? Tanwin bid-dhammi. Tanwin bid-dhammi. Kita mengucapkan ba tanwin bid-dhammi. Ba tanwin bid-dhammi. Bagaimana kita baca ba tanwin bid-dhammi? Bun. Ba tanwin bid-dhammi. Bun. Ba tanwin bid-dhammi. Bun. Kita baca bun. Ulang. Bun. Ba tanwin bid-dhammi, bun. Ba tanwin bid-dhammi, bun. Dari awal. Ba tanwin bil fathi, ban. Ba tanwin bil fathi, ban. Ba tanwin bil kasri, bin. Ba tanwin bid-dhammi, bun. Ban bin bun. Fokus di huruf keadaan yang baru. Kemudian sukun. Itu ba ini apa? Ada tanda di atasnya sukun. Namanya apa? Sukun, mati. Maksudnya apa sukun? Tidak berharakat, jadi mati. Huruf yang mati ini kita perlu 1 huruf sebelumnya, 1 huruf berharakat. Karena ini kita tulis ra berharakat fathah atau hamzah berharakat fathah, tidak apa-apa, semua huruf boleh.
Jadi harus satu huruf berharakat kasrah. Kenapa anak-anak? Kenapa harus ada huruf sebelumnya? Karena huruf yang mati ini yang bersukun itu huruf yang lemah, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Jadi kita harus membantu huruf sukun. Bagaimana membantu huruf sukun? Harus datang huruf yang berharakat, itu yang membantu huruf sukun. Jadi ba sakinah muqalqalah rab, ba sakinah muqalqalah rab, ada qalqalah. Bagaimana qalqalah ya anak-anak? Jadi kita buat rab, praktik saja, tidak syarah itu apa maksudnya qalqalah, tidak, praktik saja. Rab, ya kita baca ba tanwin bil fathi ban, ba tanwin bil kasri bin, mereka ulang ba tanwin bil dhammi bun, ban bin bun, ba sakinah muqalqalah rab, ba sakinah muqalqalah rab, ulang sekali ba sakinah muqalqalah rab. Kemudian mulai dari awal, ba bi bu, ba alif mad tabi'i harakatan, ba bi ya mad tabi'i harakatan, bi bu waw mad tabi'i harakatan, bu ba bi bu, ba tanwin bil fathi ban, ba tanwin bil kasri bin, ba tanwin bil dhammi bun, ban bin bun, ba sakinah muqalqalah rab, ba sakinah muqalqalah rab. Kemudian kita tulis di bawah, di samping di sini misalnya kita tulis. Nah, ini apa? Ba, ini apa? Ba, ini apa? Ba. Ini apa? Ta dengan alif panjang, ta alif mad tabi'i harakatan ta. Ini ba, ini apa? Ta. Oke, dua-duanya ini apa? Bata. Ini apa? Ta dengan alif panjang. Ini apa? Ba, ini apa? Ba. Taba. Dia mulai dibaca kalimat dengan mad bil alif, oke? Baik, kemudian kita tulis ini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini apa? Ba. Ini apa? Ba. Duanya bersama. Aba. Oke, kalau ada alif, aba, alif mad tabi'i harakatan, aba. Kita tulis saja. Kalau mereka bisa jawab langsung mereka baca. Kalau mereka tidak bisa, jadi kita yang baca. Kemudian mereka ulang. Alif mad tabi'i harakatan, aba. Kalau ada satu baris lagi, jadi suaranya nun. Bagaimana kita baca? Ban, ba tanwin bil fathi, ban, ba tanwin bil fathi, ban bergabung. Aban, abin, abun, wahakadha. Wadah ya khat? Jelas? Jadi itu namanya qaidatu al-wasli. Kita bersambung, satu ba berharakat fathah, ba bertanwin, baban, ba berharakat kasrah, ba berpanjang, bibi, ba dhammah dengan ba mad bil alif, buban, acak ya. Tidak harus ada arti. Tidak harus ada arti, ada kata, tidak. Biasa. Buba, babin, buban, abin, ab, sukun, ab, rab, bab, sukun, taba, toba, wahakadha, qaidatul wasli. Baik, kalau kita sudah selesai fathah dan kasrah, kemudian masuk di dhammah. Saat kita masuk di dhammah, tambahkan berapa keadaan? 10 keadaan lagi. Jadi kita baca setiap hari, setiap kelas di dhammah kita baca 20 keadaan. Setiap kelas 20 keadaan. Fathah, kasrah, dhammah, mad bil alif, mad bil ya, mad bil waw, tanwin bil fathi, tanwin bil kasri, tanwin bil dhammi, sukun, kemudian شدة فتحة، شدة كسرة، شدة ضمة، شدة مد بالألف، شدة مد بالياء، شدة مد بالواو، شدة تنوين بالفتح، شدة تنوين بالكسر، شدة تنوين بالضم. Kemudian huruf bertasydid ketika waqaf. Tidak harus itu yang terakhir. Jadi mungkin 19 saja. Dan mereka ulang. Mulai dari ba masuk di huruful qalqalah langsung, selanjut ba, judi, taqa, jim, dal, ta, qaf. Kemudian mim dan nun. Kemudian hari selanjutnya huruf yang biasa. Ta, tha, ha, ra, sin, huruf yang tidak ada hukum. Sampai mereka selesai 30 hari dhammah, mereka akan selesai semua huruf dengan semua keadaan. Semua huruf dengan semua keadaan. InsyaAllah
saat mereka masuk di mad bil alif, mereka akan bisa baca mad bil alif, bisa mad bil ya, bisa mad bil waw sebelum masuk di mad bil ya. Mereka akan bisa baca tanwin sebelum masuk di tanwin. Saat mereka di mudud mad bil alif, mereka akan bisa baca tanwin. Mereka akan bisa baca sukun saat mereka di mad bil alif. Kalau kita setiap hari baca seperti ini. Jadi bulan yang pertama dengan fathah kita baca 6 keadaan dengan semua huruf. Setiap hari 1 huruf. Kemudian di kasrah kita tambahkan 4 keadaan lagi jadi 10 keadaan dengan semua huruf. Kemudian di dhammah tambahkan 10 keadaan lagi jadi 20 keadaan. Jadi setiap hari 20 keadaan. Kita mulai dari huruful qalqalah, kemudian mim dan nun, kemudian huruf yang biasa. 30 hari kita akan selesai semua huruf insyaallah. Jadi setelah mereka selesai dhammah masuk di mad bil alif, mereka siap bisa baca kata-kata yang ada mad bil alif, bisa baca kata-kata yang ada tanwin, bisa baca kata-kata yang ada sukun, yang ada tasydid, bisa insyaallah. Kenapa? Karena saat kita masuk di keadaan yang 20 keadaan ini kita syarah sedikit ya. Syarah sama tadi, saya bilang itu apa? Ba, ini apa? Ba, ini apa? Ba, ini apa? Alif mad tabi'i harakat. Mereka belum masuk di mad tabi'i. Kemudian ini kalau satu baris lagi jadi ban, ini namanya tanwin, suaranya nun sukun, ban, nun mati, ban. Saat mereka masuk di sukun, insyaallah akan tamkin sukun, akan bisa faham sukun sebelum 20 hari, tidak perlu 20 hari. Mungkin 5 hari saja mereka selesai. Mungkin 1 minggu mereka selesai. Paham? Jelas? Ikhwan, akhwat? Jadi dengan fathah 6 keadaan, dengan kasrah 10 keadaan, dengan dhammah 20 keadaan. Ada yang mau tanya? Silahkan. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Peserta Zoom, ada yang mau tanya? Ada yang belum faham? Ada kurang jelas? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, mau bertanya. Untuk pembahasan yang halatul huruf tadi, misalnya kan kita menyampaikan ke anak-anak ba, tanwin, fathah, dan gitu. Apakah anak-anak bisa kita langsung sudah ikut baca fathah bannya, atau anak-anak bisa langsung baca ban gitu, bin, bun, tapi guru yang menyampaikan ba tanwin, fathah, ban, ba tanwin, kasrah, bin, ba tanwin, dhammah, bun. Apakah anak bisa langsung kita kasih baca ban, bin, bun, atau anak juga harus ikut ba tanwin, fathah step by stepnya seperti itu? Ya, yang pertama harus kita syarah dulu, harus kita menjelaskan. Kalau mereka sudah paham apa maksud tanwin itu, apa maksud tanwin, jadi bagaimana kita mengucapkan huruf bertanwin, oke, tidak ada masalah. Kalau mereka tahajji, tidak ada masalah. Kalau mereka bilang ba tanwin bil fathi ban, atau bilang ban langsung, tidak ada masalah. Dua-duanya bagus. Lebih bagus kalau ban langsung. Lebih khusus kalau orang ajam, antum yang non Arab ya. Kenapa? Karena kalau baca langsung ini lebih dekat dari Quran. Ban lebih dekat dari ba tanwin bil fathi ban, lebih dekat dari Quran. Oke? Kalau kita baca ban langsung tidak ada masalah, tapi harus sebelumnya kita syarah. Itu namanya tanwin dengan fathah. Bagaimana kita mengucapkan tanwin dengan fathah pakai nun sukun. Ban. Kalau mereka sudah
mengerti apa maksudnya tanwin ini, dan kalau kita lihat dua baris di atas kita baca ban, dua baris di bawah kita baca bin, dua baris depan kita baca bun, mereka faham ini, oke, baca langsung. Ini lebih bagus, ban bin bun. Anak ini lebih kuat, lebih cerdas, yang tidak perlu tahajji itu. Oke? Jadi maksudnya kalau mereka sudah mengerti keadaan ini dan sudah mengerti, sudah faham, sudah bisa praktik. Ini tanwin bil fathi, fathatain di atas. Dan dia sudah bisa, kalau fathatain di atas, dia sudah bisa tahu ini ban, bukan bin, bukan bun. Kalau sudah faham ini, oke, baca ban bin bun langsung. Tidak perlu diijah. Karena mengijah ini wasilah saja, ini cara saja, bukan tujuan. Tujuan kita membaca langsung. Tujuan kita membaca langsung. Kalau mereka bisa membaca langsung, ini lebih afdal, wallahu a'lam. Amin wa iyyakum. Tanya lagi? Ikhwan, akhwat yang peserta Zoom atau yang di sini, silahkan. Kalau ada yang mau tanya? Ada tanya lagi? Perbedaannya sama nurani itu apa ya, Syekh? Antara nurul bayan dan nuraniyah. Afwan? Nuraniyah sama nurul bayan, nurul haq bainahuma. La, ma sami'tu jayidan. Belum dengar. Syekh, perbedaan metode nurul bayan sama nuraniyah hampir sama atau ada perbedaan? Nurul bayan sama apa? Nuraniyah, An-Nawraniyah. An-Nawraniyah. Dua-duanya cara untuk satu tujuan. Dua cara yang beda untuk satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu apa? Bacaan Al-Quran. Kita sudah bisa belajar, bisa baca Al-Quran pakai cara Nurul Bayan, pakai cara Nawraniyah, pakai cara Iqra. Tidak ada masalah. Tapi kita pilih yang lebih sesuai dengan kita saja. Yang berbedaan di antara Nurul Bayan dan An-Nuraniyah, Nurul Bayan, semua kata yang di dalam Nurul Bayan kata dalam Al-Quran, kata dari Al-Quran. Tidak ada kata di luar Al-Quran, dari Al-Quran. Juga di Nurul Bayan ada mengeja hukum tajwid, mengeja ahkamut tajwid. Misalnya nun sakinah, izhar, idgham, ikhfa, iqlab, mim sakinah, izhar, idgham, ikhfa, mim dan nun bertashdid. ada أحكام المدود مد منفصل جائز منفصل واجب متصل مد لازم مد بدل مد عارض للسكون مد لين. Tapi di Nuraniyah tidak ada. Di Nuraniyah nun sakinah atau nun sukun saja semuanya, izhar, idgham, iqlab, ikhfa tidak beda. Di tahajji oke, bacaan beda, tapi di tahajji tidak. Mim sukun semuanya, ikhfa, izhar, idgham tidak. Alif mad, ya mad, waw mad, mad 2, mad 4, mad 5 tidak ada. 5 harakat tidak ada. 5 harakat itu atau ini 4 harakat atau ini mad munfasil, ini mad muttasil, ini mad lazim, ini mad ard liskum tidak ada. Saja mereka bilang alif mad, ya mad, waw mad. Mad apa? Tidak tahu. Jadi ini bukan tujuan di An-Nuraniyah. Tapi di Nurul Bayan ada, kita bilang mad munfasil jaiz atau mad jaiz munfasil atau mad muttasil. 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Mad tabi'i harakatan, mad tabi'i 2 harakat. Tapi mereka semuanya mad. Alif mad, ya mad, waw mad. Jadi insyaallah ini yang berbedaan. Kalau mungkin Nurul Bayan lebih modernnya, lebih modern. Kalau kita mau dengan cara yang lebih mudah, oke. Apa yang lebih mudah untuk kita, misalnya Nurul Bayan atau Nuraniyah, tidak ada masalah. Yang tujuan kita, anak-anak sudah bisa sampai tujuan ini. Tujuan ini membaca Al-Quran bacaan yang benar dengan ahkamut tajwid, makharij dan sifatul huruf. Jadi ini
dua cara yang beda untuk satu tujuan yang sama, bacaan Al-Quran. Jelas itu? Nah. Ada mau tanya? Saya izin bertanya. Nah. Misalnya suatu TPA atau rumah Quran yang untuk anak-anak, ya, yang untuk SD gitu dari PKS itu, bagusnya itu boleh setiap hari atau setiap waktu menerima murid atau hanya tertentu, misalnya kan setahun sekali atau 1 tahun sekali. Gimana sebaiknya sih? 1 tahun? Misalnya cuma menerima itu setengah tahun aja menerima murid atau 1 tahun aja, waktunya ditentukan gitu. Atau setiap hari setiap ada orang datang diterima gitu. Apa maksudnya 1 tahun aja itu? Misalnya kan cuma pembukaannya 1 tahun menerima murid itu. Atau setiap hari boleh, setiap orang datang dari murid boleh gitu. Mendaftar setiap hari. Ada yang bisa terjemah ya? ماذا تقول؟ ماذا؟ Maaf diulang lagi? Ya, misalnya suatu TPA atau rumah Quran yang untuk anak-anak, misalnya untuk TK umur 5 tahun sampai 12 tahun 7 tahun itu diperbolehkan setiap hari murid itu mendaftar atau menjadi murid baru, atau cuma dibatasi gitu dengan pendaftaran baru, misalnya setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali gitu, Syekh. Sebaiknya gimana? Nah. Yang daftar di tengah tahun ini beda. Kalau anak yang mulai dari awal ini, misalnya mulai dari awal tahun, mungkin setelah 3 bulan, 4 bulan, masuk anak yang baru. Yang anak yang daftar baru ini, masih baru, belum tahu misalnya huruf, tapi anak yang sudah lama ini 4 bulan, sudah selesai huruf masuk di fathah. Oke? Kalau ada cara yang kedua, yang baca fathah langsung, masuk di huruf berharakat fathah, tidak mulai dari huruf hijaiyah, jadi mereka sudah selesai fathah kasrah dhammah 3 bulan, masuk di mad bil alif. Jadi bagaimana yang baru itu masuk dengan mereka? Susah. Jadi harus kita yang daftar di tengah tahun ini, kita buat ujian, test, ikhtibar, ujian. Kalau mereka sudah bisa baca huruf hijaiyah dan mereka sudah bisa jalan bersama dengan anak yang di fathah, oke, masuk. Tapi kalau tidak, jadi kita buat kelas yang khusus untuk mereka, untuk yang masuk baru. Jadi misalnya di TK ini atau SD ada satu kelas khusus untuk yang daftar di tengah tahun atau yang anak yang baru. Semua anak yang baru, misalnya ini anak kelas 1 SD atau ini 2 SD atau 3 SD, tidak masuk ke kelasnya langsung. Tidak. Masuk dulu di kelas ini. Kelas ini untuk ujian. Kemudian dari kelas ini kita mengajar mereka di kelas ini, dan bisa tahu dari kelas ini kita bisa tahu anak ini masuk di kelas ini atau kelas ini atau apa. Jadi dari ujian kita bisa paham bagaimana kalau anak-anak ini masuk dengan kelas SD yang sudah lama 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Bisa jalan bersama atau tidak? Kalau bisa, oke, masuk. Kalau tidak bisa, jadi belajar di sini dulu. Sampai dia lebih cepat, sampai dia sudah sampai anak yang lebih lama. Kalau sudah sampai, masuk. Baik, bagaimana kita lebih fokus kalau anak ini datang di sore? Anak yang baru ini datang di sore. Jadi anak yang lama 1 jam belajar, anak yang baru 2 jam. Di pagi dan sore. Kalau ba'da al-asr, datang ke TK atau di rumah Quran, kita mengajar mereka pelajaran-pelajaran yang sudah lewat di kelasnya. Kelas 1 misalnya, dia di kelas 1 tapi belum belajar huruf hijaiyah. Anak yang di kelas 1 sudah belajar, sudah masuk di fathah. Jadi dia datang di sore dan belajar huruf hijaiyah biar lebih cepat, biar dia bisa sampai anak yang sesuai dengan dia kelas 1. Kemudian masuk dengan mereka. Paham?
Tapi kalau masuk langsung ada masalah dalam kelas. Nanti kalau kita memasukkan langsung, semua anak yang masuk baru di tengah tahun, jadi nanti insyaAllah kita akan dapat beberapa mustawa, beberapa level di satu kelas. Ada yang di fathah, ada yang di huruf dad, ada yang di huruf lam, ada yang di huruf hamzah, ada yang di huruf ba. Bagaimana saya mengajar ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, susah. Dan waktu tidak cukup. Waktu tidak cukup, jadi guru ini akan lelah, akan capek, dan juga tidak ada tujuan yang kuat. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil yang kuat. Tapi kalau semuanya bersama di satu pelajaran, saya tidak capek, tidak lelah, dan juga ada hasil yang lebih kuat. Ada hasil yang lebih afdal. Jadi anak yang masuk baru harus ada ujian dulu. Tidak masuk langsung. Setelah ujian ini, kita bisa memasukkan dia dalam kelas yang sesuai. Dia belum hafal huruf hijaiyah, masuk di kelas huruf hijaiyah. Belum hafal, sudah belajar huruf hijaiyah, sudah bisa, jadi masuk di kelas fathah. Taib, dia belum bisa huruf hijaiyah, tapi tidak ada kelas huruf hijaiyah di sini. Minimal fathah saja, tidak ada kelas huruf hijaiyah. Bagaimana? Jadi anak ini datang di sore, dia belajar huruf hijaiyah, dia masuk dengan kelas 1 yang di fathah. Tapi dia datang 1 jam lebih di sore untuk belajar huruf hijaiyah yang sudah lewat. Dia belajar huruf hijaiyah di sore, kemudian dia belajar fathah dengan anak yang di pagi, yang di kelas. Sampai dia bisa sampai mereka, bisa jalan bersama mereka, oke. Jelas, akhwat? Faham, ya, ukhti? InsyaAllah sih. Syukran jazakallahu khair. Wa fikum barakallah. Apaan, Syekh? Untuk pengenalan keadaan huruf, apakah satu hari dibaca semua hurufnya atau satu hari satu huruf? Untuk pengenalan keadaan huruf, apakah satu hari dibaca semua hurufnya atau satu hari satu huruf? Misalnya ba jadi ba dengan fathah, kasrah, dhamma, mad bil alif, mad bil ya, mad bil waw. Di selama pelajaran fathah. Oke. Tapi besok kita masuk di jim misalnya, huruf yang qalqalah itu masuk di jim. Kemudian besok kita mau bersambung ba dengan jim. Oke, boleh. Jadi ba, ja, baja. Itu apa anak-anak? Ba, ini apa? Ba, ini apa? Ba, ini apa? Ja, alif mad tabi harakatan. Ja. Dua-duanya bersama apa? Baja, tidak ada masalah. Tapi tidak ambil huruf yang dia belum masuk. Misalnya dia sudah ba, jim, jadi mungkin bersambung ba dengan jim. Dal, oke, ta, qaf, huruf mim dan nun, kemudian huruf yang biasa. Tapi setiap hari satu huruf. Kalau di qaidatul wasl yang bersambung ini bisa bersambung dua huruf yang beda, tapi huruf yang dia sudah belajar, bukan yang belum. Misalnya saya di huruful qalqalah, baju di taqa, belum masuk di mim. Jadi di qaidatul wasl ini jangan saya tulis misalnya ini apa? Ini apa? Ini apa? Ma alif mad tabi harakatan, ma, dia belum ambil mim. Paham? Jadi satu huruf setiap kelas, tapi di qaidatul wasl bisa beberapa huruf beda. Bisa beberapa huruf beda, bisa huruf yang sama. Bisa ba, ini apa? Ba alif mad tabi harakatan, ba. Oke, ini ba tanwin bil fathi ban, ba tanwin bil fathi ban. Berdua bersama, baban. Ini apa? Ba, ini apa? Ba, ini apa? Ba sakinah, ba sakinah muqalqalah, baba, hakala. Fa yajuz huruf yang sama di qaidatul wasli atau huruf yang beda. Tapi kalau huruf yang beda, jadi tidak ambil huruf yang dia belum masuk. Paham? Syekh, syukran jazakallahu khair. Barakallahu. Waiyakum. Ada tanya lagi? Yang saya izin bertanya, untuk orang tua dari anak-anak itu apakah
dari guru atau kepala sekolah mudirnya itu boleh mengambil syariah dari mereka. Afwan, diulang. Maksudnya berbayar gitu sih. Apa? Berbayar. Bayar. Pengajiannya berbayar gitu. Hukum niat maksudnya? Iya. Apa hukum mengajar Quran? Apakah boleh kita? Ya. Ya, boleh. Misalnya kita pengelola gitu, TPA gitu, apakah boleh meminta bayaran dari mereka gitu? Saya kan SPP-nya tiap anak 1 bulan berapa gitu. Walaupun tidak SD, kalau saya mengajar orang dua, saya juga mengajar orang yang lain, bisa dapat berbayarnya. Nabi SAW bersabda, Inna khaira ma attakhadhtum alaihi ajran kitabullah. Inna afdala atau khaira ma attakhadhtum alaihi ajran kitabullah. Tapi ada dawabit, ada syarat-syarat. Dulu harus niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajar Al-Quran untuk ini ibadah kepada Allah, untuk mengajar orang muslimin, tapi bukan niat kita atau tujuan kita dapat uang saja. Tidak. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah. Juga yang kedua, niat kita uang yang kita dapat ini yang murid-murid bayar itu untuk habsul waktu. Habsul waktu itu waktu yang saya tinggal, misalnya saya tinggal di kelas 1 jam, saya mengajar halqah Quran. Jadi saya tidak kerja, satu kelas ini khusus untuk tahsinul Quran atau tahfizul Quran. Jadi niat saya, uang yang saya dapat ini, untuk waktu ini, bukan untuk Quran. Oke? Untuk waktu yang saya tinggalkan waktu ini untuk Quran saja. Oke? Saya seperti wakaf ya. Saya menwakafkan waktu ini untuk Quran. Oke, jadi niat saya uang ini untuk waktu, bukan untuk mengajar Quran. Juga kalau ada, kenapa untuk waktu? Karena kalau ada orang yang tidak bayar misalnya, saya bisa mengajar juga. Jadi bukan khusus untuk orang yang bisa bayar. Mungkin ada orang yang tidak bisa. Kalau dia tidak bisa, saya bisa terima juga. Tapi kalau niat saya dari awal, niat saya dapat uang, jadi kalau ada yang mau belajar tanpa bayar, saya tidak terima. Kenapa? Karena waktu ini misalnya 1 jam, setengah jam, oke, lebih utama kalau dengan dengan orang yang bisa bayar. Oke, saya dapat 1 juta saja, saya dapat 2 juta, lebih afdal. Oke, jadi maksudnya niat saya ikhlas kepada Allah dulu, kemudian niat saya, uang yang saya ambil ini bukan untuk Quran, ini untuk waktu yang saya menwakafkan waktu ini untuk mengajar saja. Kalau ada, tapi Allahul Musta'an, kita bukan di Daulatul Islam sekarang, di Daulatul Islam lalu ada keluar dari Baitul Malil Muslimin, Baitul Mal, ada nafaqah, infak untuk ulama dan guru-guru. Jadi guru-guru dan ulama tidak perlu dapat uang dari murid-murid. Tidak. Mereka ambil dari daulah, dari Baitul Mal. Jadi tidak ada yang apa? Laisa li ahadin fadlun alaihim. Ahlul Quran wal ulama, laisa li ahadin fadlun alaihim. Tapi sekarang Allah Musta'an, tidak ada seperti ini. Kita bukan di Daulatul Islam. Jadi karena ini lil asaf kita mungkin ada yang guru darurat, dia dapat uang, tidak habis. Bagaimana dia terus hidup, bagaimana dia makan, dia minum, dia mau apa, menjaga keluarga, istri, anaknya, bagaimana? Kalau dia saja mengajar Quran tapi tidak kerja, jadi bagaimana? Susah. Jadi kalau saya dapat uang, oke, tapi niat saya ikhlas kepada Allah juga, yang dulu, kemudian juga niat saya, uang yang saya dapat ini untuk waktu saja. Dan uang ini tidak berbatasan, misalnya, kalau misalnya jadi saya ambil banyak, jadi tidak boleh atau haram. Tidak. Banyak atau sedikit tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang syarat niat saya itu.
Apa niat saya? Yang penting niat saya. Paham? Jadi misalnya kalau ada murid yang mau bayar banyak, mau bayar lebih, boleh, tidak ada masalah. Anak yang murid tidak bisa bayar, tidak ada masalah. Anak yang bisa bayar sedikit, tidak ada masalah. Jadi wallahu a'lam, kalau akhdhul ajri ala ta'lim al-Quran, wallahu a'lam, la ba'sa bihi, wallahu a'lam. Ada tanya lagi? Ada tanya lagi, ikhwan, akhwat? Baik, kalau tidak ada tanya, kita tahsin surat An-Naba dulu, baca surat An-Naba. Kita baca surat An-Naba, ikhwan, akhwat. Bismillah. Sudah siap? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله أحسنتم تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. طيب ada mau pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sesi yang ketiga kita masuk di syarah al-mudud jam 1.30 menit insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.